Bisa diceritakan gimana kronologisnya kejadian itu? Saya bekerja di PT Cipta Asia Hana Hotel Sejak kapan itu? dari 2015 sampai dengan sekarang, Pak. Sebagai apa? Sebagai koki. Oke. Kejadiannya kemarin itu seperti apa itu? Kejadiannya pertama kemarin itu saya kan di PHK. Terus perusahaan nggak mau membayar PHK saya. Terus perusahaan menuduh saya menggelapkan uang perusahaan. Terus perusahaan melaporkan ke oknum. Oknum itu bernama Pak Doni. Oknum itu membawa senjata, terus saya ketakutan karena saya merasa dituduh seperti itu, Pak. Jadi saya nggak pernah melihat senjata seperti itu. Saya takut dan gemetar, Pak. Saya merasa trauma kayak gitu. Terus benar mencuri tidak seperti yang dituduhkan? Saya nggak mencuri, Pak, sama sekali saya nggak perlu mencuri karena di situ semua karyawan 90% meminjam uang kasir. Begitu gajian kami langsung bayar. Terus di hotel itu apa penyelesaiannya kemarin? Penyelesaiannya nggak ada sama sekali, Pak. Oke. Apa bisa menjelaskan kenapa bisa terjadi peristiwa? Oke, ini dikarenakan dari awal-awal karyawan itu memang sebelumnya sudah cari maksudnya untuk cari masalah lah. Jadi sudah beberapa kali ya masalah kasbon awalnya. Jadi kita sudah beberapa kali jelasin juga. Ini masalah COVID, kamu sudah terima gaji full. Kita perusahaan THR pun udah bayar full. Ya harusnya tidak boleh kasbon dong. Nah sampai malam-malam pun dicari kita segala macam. Jadi ada hal yang buat kita kecewa gitu kan. Ya, seolah-olah kita juga kena pancing lah. Nah, jadi kita bilang ya udah kalau kamu nggak mau kerja, kamu berhenti aja. Nah, tapi kalau kamu mau kerja, kamu jangan banyak tuntutan begini dong. Nah, masalah COVID begini harusnya mengerti. Ini sebetulnya pun kita pun dari perusahaan pun alhamdulillah juga, Pak, sampai ini hari juga kita bos kita juga baik lah. Nggak ada satu karyawan yang tidak dapat gaji. Posisi Bapak di sini sebagai apa, Pak? Maaf. Saya sebagai pelaksana, Pak. Manajer operasional gitu. Operasional, ya. Gitu. Tapi apakah ada dengungan ancaman itu, Pak? Aku penjarakan kau. Dia kan ini dituduh mencuri ya. Betul. Apakah waktu Bapak panggil polisi itu apakah memang Bapak melontarkan kata-kata itu atau bagaimana? Tidak ada. Tujuan Bapak memanggil Bapak polisi itu untuk melakukan apa ya? Supaya karena kita tahu juga dia suka panggil orang. Saya juga supaya di situ juga tidak sendirian ya. Seperti tadi polisi bilang kita sebetulnya untuk mencegah ya mengamankan. Termasuk ini hari saya ditelepon dicari rame-rame, kalau nggak ada polisi saya juga rasa terancam. Jadi nggak mungkin saya sendirian lah gitu. Jadi makanya karyawan saya selama ini belum pernah sendiri hadapi saya. Jadi kok suka kali dia panggil-panggil orang. Nah itu sebetulnya sudah kesel kita. Sebetulnya itu sudah kesel kita, Pak. Jadi kalau menurut Bapak penilaian lah, kalau menurut satu karyawan yang betul-betul masih mau bekerja, dia pasti baik-baik menghadapi kita. Kan seperti tadi saya sudah ngomong. Tapi intinya pemecatan itu yang Bapak bilang tidak ada. Tidak ada. Saya sudah banyak kali juga ngomongan. Tapi ancaman itu bagaimana, Pak? Apakah ancaman itu Bapak lontarkan seperti yang di video itu? Ancaman apa, Pak? Ancaman misalnya kau pencuri, kau kusuruh tangkap ada? Tidak ada. Betul. Enggak bermaksud baik kok, Pak. Jadi itulah berarti tidak ada ancaman itulah, Pak. Tidak ada, baik. Itu aja sih, Pak, yang soalnya kita juga bisa dudukin di posisi manajer, kita juga nggak bodoh, Pak. Masa kita bisa main mau bilang main tangkap kan kita bukan bodoh, Pak. Bapak ini ya, penasihat hukum, bisa diceritakan, Pak, seperti apa sebenarnya kronologis kejadian ini? Kronologis kejadian pada saat itu dia diberitahu melalui WhatsApp bahwa kamu sudah dipecat. Terus saya coba untuk melakukan pendampingan.
untuk dipartit. Kebetulan beliau sendiri datang ke sana. Karena tidak ada penyelesaian, terakhir kemarin sekitar tanggal 28 bulan apa Pak? Juni? bulan Mei. Oh, bulan Mei, oke. Datang ke hotel, jumpa Pak Edison. Sebentar saya dampingi, setelah itu saya keluar, kebetulan ada telepon. Si Wahyu di dalam ditawarkan 2 kali 2 bulan gaji, terakhir 3 bulan gaji, dengan catatan kamu harus mengundurkan diri. Kalau tidak, kamu akan tidak pengadilan. Apa yang dibilang, mungkin untuk selanjutnya apa yang disampaikan detailnya mungkin si Wahyu. Ya, oke. Terus ancaman itu seperti apa Pak? Apakah memang ada atau bagaimana itu ancaman itu? Kalau melalui via rekaman itu ada. Saya cek itu ada. Saya tetap proses kedinas tenaga kerja ini arahnya ke sana. Kita coba mediasi dan di sana di Disnaker pun juga disampaikan bahwa si Wahyu itu mencuri. Betul Wahyu, itu disampaikan kemarin. Ya betul. Betul, itu klarifikasi. Saya coba untuk mengklarifikasi, kamu mencuri atau minjam? Dia jawab minjam uang kasir. Kamu jabatan kamu sebagai apa? Sebagai tukang masak, dia bilang. Itu coba. Cuman pihak perusahaan ya siapapun itu punya hak untuk membela diri. Kalau saya simpulkan, ini salah satu trik perusahaan untuk men-PHK tetapi tidak mengeluarkan kompensasi. Ya baik. Terus ini perkara ini dibawa kemana Pak? Terus apa penyelesaiannya kira-kira? Kita menunggu panggilan kedua untuk mediasi di Dinas Tenaga Kerja. Kalau saran Dinas Tenaga Kerja, kalau memang ada kesepakatan sebelum dan atau pada saat mediasi nanti kita akan buat PP-nya. Tapi kalau tidak, memang dia ke arah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Sorry Pak ya, dari pihak keluarga ya Pak. Ya, bisa diceritakan Pak tanggapannya terkait dengan kejadian yang menimpa saudara Bapak ini? Kalau dari kami kan, saya dari pihak keluarga, kalau untuk persoalan perselisihan hubungan kerjanya, saya juga tidak bisa komentar karena kan memang sudah dibahasakan kepada kuasa hukum. Ya. Yang jadi persoalan itu kan kemarin ketika istrinya ke rumah ada sedikit curhatan, di mana persoalan dia kan hubungan terjadi pemecatan PHK. Masalahnya di situ ada sedikit ancaman. Dan itu saya coba lihat di rekamannya juga memang. Kalau sekali lagi, kalau untuk pemecataannya itu ranahnya udah karena kuasa hukumnya udah ada. Kami dari pihak keluarga juga sepenuhnya menguasakan kepada kuasa hukumnya. Tapi sekali lagi yang jadi sorotan yang sampai hari ini juga akan saya tindak lanjuti tentang proses pengancamannya. Di mana keluarga kami ini sampai hari ini juga trauma. Terutama istrinya. Kalau suaminya ini si Wahyu ini mungkin masih bisa lah, karena kan sering di lapangan lah. Tapi istrinya ini kan rumah tangga pure, terus melihat ceritanya, terus melihat rekamannya, sampai hari ini pun dia merasa trauma, bahkan ketakutan gitu. Terus itu katanya ada disebut-sebut tadi oknumnya Pak ya, laras panjang. Seperti apa keluarga menyikapi ini? Nah, itu yang jadi persoalan. Makanya kan selain ketakutan diancam oleh saudara Edison kalau tidak salah, dia itu pada saat dia dipanggil, terus saya tidak tahu ini kronologis, tiba-tiba ada aparat lah, oknum pihak kepolisian ke situ manggil di dalamnya, dan itu yang membuat ketakutan. Saya tidak tahu apa maksud dan tujuan apa. Gitu ya. Terus langkah keluarga apa Pak selanjutnya? Langkah keluarga untuk sementara kami coba fokus kepada pengancamannya. Terus kalaupun sampai hari ini juga, kalaupun memang ada itikat baik dari mereka, pada dasarnya secara kekeluargaan itu yang kita mau. Tapi kalau memang menganggap dia bahwa ini harus diuji pengancamannya, kami dari pihak keluarga siap untuk melanjutkan dalam proses hukum lah istilahnya begitu Pak.